Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakir Harajulia dengan NIM 210018428 dari kelas I pada mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen Ali Tarmuji. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan penugasan dari 4 pertemuan, yaitu yang pertama pada pertemuan pertama itu sejarah dan perkembangan teknologi web, yang mana penugasan pertamanya adalah sejarah dan perkembangan teknologi web. Sejarah dan perkembangan teknologi web. Pengertian dari internet sendiri, yaitu yang pertama, international networking, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di seluruh dunia atau berbasis internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi satu sama lain antara komputer tersebut. Kemudian, ada lagi Internet Connected Networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Kemudian, untuk pengantar web sendiri, yaitu World Wide Web, adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut dengan Uniform Resource Identifier atau URI. www bukanlah internet, tetapi merupakan jaringan yang terbesar dan terpopuler yang ada di internet. Kemudian, pada pertemuan yang kedua, yaitu arsitektur pemrograman web berbasis client-server, yaitu yang pertama kita akan membahas dari sisi klien, yaitu pemrograman atau suatu program yang dijalankan di bagian sisi klien atau user, yang mana bahasa pemrogramannya berjalan di sisi klien. Kemudian, kelebihan dari sisi klien sendiri itu dapat mendownload programnya sendiri dengan halaman web browser yang terdapat di device masing-masing. Dan untuk pengguna localhost tidak memerlukan web server, sehingga cukup dengan aplikasi editor, teks, dan browser. Tetapi, klien ini sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu sisi klien ini hanya dapat menjalankan dengan mesin server sederhana, serta generik, serta riskan terhadap berbagai ancaman yang ada di internet. Lalu untuk bahasa pemrogramannya sendiri itu menggunakan HTML, JavaScript, Java Applet, ActiveX, Control. Kemudian di sini terdapat server side, yang mana bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer, server, atau penyedia, atau bisa kita sebut dengan developer. Jadi, ketika sebuah web dikunjungi, server akan mengirimkan data-data yang diminta dari database yang kemudian akan ditampilkan pada web. Sama seperti sisi klien, si server juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat menyimpan dan menjalankan program pada server web, link dari web lebih lengkap atau lebih kompleks, dan membutuhkan hak akses server, dan serta lebih aman dibandingkan dengan sisi klien. Tetapi, dari server side ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu di mana localhost memerlukan web server lokal seperti Vertigo, Wine, dan lain-lain. Di samping itu, aplikasi editor dan browser. Dan untuk penggunaan bahasanya sendiri itu menggunakan PHP, Java Server Page atau JSP, Active Server Page atau ESP, dan lain-lain. Kemudian pada penugasan yang kedua yaitu persiapan tools programming web pada bagian editor source code, yang mana pertama-tama kita akan unduh aplikasi editor source code. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code, di mana di sini mungkin saya lebih memahami aplikasi ini. Dan di sini user dapat mendownload sesuai versi laptopnya atau device-nya masing-masing. Kemudian setelah itu, tampilan halaman aplikasi untuk menulis dan menjalankan source code. Di sini kita tidak hanya dapat menjalankan source code apa saja, di sini kita dapat menjalankan beberapa bahasa pemrograman, salah satunya seperti C++, C, HTML, dan lain-lain. Kemudian kelebihan dari aplikasi ini sendiri adalah yaitu Visual Studio Code ini sendiri adalah gratis, jadi tidak perlu membayar setiap bulan atau tidak perlu subscribe pada channel. Kemudian terinstall secara otomatis fungsi emmet, yaitu fungsi autocomplete dalam penulisan kode pemrograman. Kemudian terinstall otomatis fungsi linter dan IntelliSense, fungsi error checker yang sangat-sangat membantu ketika lagi menulis atau mengedit kode pemrograman. Yang mana yang dimaksud dari program ini adalah ketika user melakukan suatu input typo, maka secara otomatis aplikasi ini akan memperbaikinya.
Kemudian, mudah mengelola extension, mudah terintegrasi dengan Git. Git, apakah itu Git? Itu akan dipelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian, kekurangan dari aplikasi ini yaitu memiliki ukuran yang lebih besar, sehingga di device tertentu bisa terasa lebih berjalan lambat dan terasa berat. Kemudian, penugasan yang ketiga pada pertemuan kedua yaitu persiapan tools programming web atau web server localhost, di mana menggunakan aplikasi SAM, user dapat mendownload pada browsernya masing-masing. Setelah selesai mendownload, akan muncul tampilan setup seperti ini, yang mana fungsi dari setup SAM ini sendiri yaitu untuk mengatur di mana penyimpanan web server localhost-nya. Seperti misalnya user menyimpan di localhost-nya di data-C atau data-D atau sesuai dengan kemampuan laptopnya masing-masing atau device-nya masing-masing. Setelah itu klik finish dan akan lalu muncul tampilan control panel, di mana control panel sendiri berfungsi untuk menjaga modul Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Tapi di sini saya hanya memerlukan modul Apache dan MySQL, sehingga saya hanya akan menjalankan kedua modul tersebut. Setelah itu, pastikan kembali bahwa penempatan untuk localhost-nya sudah berada di tempat yang benar. Di sini user menyimpan web server localhost-nya sendiri di SAM itu pada data C. Kemudian kelebihan dari aplikasi SAM ini sendiri itu database storage engine dari SAM ini banyak dipakai oleh para programmer, khususnya mereka pengembang web karena dapat diakses secara gratis. Kemudian, kemampuan dari aplikasi ini sangat bisa diandalkan, di mana SAM memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar dengan 60.000 table dan memiliki jumlah catatan hingga 5 juta bahkan bisa lebih. Soal keamanan data dari aplikasi ini sendiri cukup bisa diandalkan meskipun tidak sekuat Postgre maupun Oracle. Kemudian, SAM ini merupakan aplikasi multiplatform, yang artinya bisa dipakai pada sejumlah sistem operation. MySQL ini juga cocok banget dalam pembuatan aplikasi kelas kecil hingga menengah. Kemudian, keuntungan yang paling penting dari SAM ini adalah kecepatannya dalam mengakses menu atau mengakses data, sehingga bisa mempercepat pekerjaan usernya nanti. Dan kekurangan dari aplikasi SAM ini sendiri kurang cocok jika digunakan untuk menangani data dalam jumlah besar, seperti database perusahaan, karena SAM ini sendiri cocok untuk menyimpan data serta memproses data dengan jumlah yang terbatas. Kemudian, kemampuan kinerja dari SAM ini sangat terbatas pada server. Jika data yang disimpan ke dalam server ini melebihi kapasitas maksimum dari SAM ini, maka tidak bisa menerapkan konsep teknologi cluster. Kemudian, pada penugasan selanjutnya yaitu persiapan tools programming web, yaitu tools kolaborasi dan invite member. Pastikan sebelumnya pengguna atau user sudah melakukan login atau pendaftaran akun pada web GitLab. Kemudian setelah itu buatlah sebuah project dengan format nama yang telah ditentukan oleh dosen. Setelah itu lakukan kolaborasi terhadap akun GitLab dengan akun GitLab dosen atau melakukan kolaborasi. Berikut tampilan halaman projectnya. Seperti di bawah ini terdapat tampilan project dashboard pada akun saya. Setelah itu membuat project, buatlah kolaborasi dengan dosen dengan cara menginvite dan dosen itu sendiri menjadi developer pada project user, yang mana nantinya dosen dapat menilai langsung project dari yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian, tampilan untuk menambahkan member pada project GitLab. Di sini saya telah menginvite members, yaitu dosen Bapak Ali Tarmuji. Di sini saya max role-nya menjadi seorang developer. Selanjutnya yaitu pemasangan Git client dari laptop atau plugin Git di editor. Yaitu yang pertama, login akun via browser, kemudian kelola project yang telah dibuat sebelumnya melalui command dengan perintah-perintah basis teks khusus, kemudian pasang aplikasi client Git yang banyak terdapat di internet. Sebagai contohnya yaitu ada Git Visual Studio Code, kemudian Sublime, Port, dan lain-lain. Setelah menginstal aplikasi tersebut, lakukan koneksi ke project yang telah dibuat sebelumnya melalui fitur clone yang terdapat di aplikasi Git tersebut. Di sini kita akan mengcopy link dari GitLab, kemudian dipasangkan dengan Git configuration, bahwa username sekilas dan berikut seterusnya, sehingga nanti
tampilannya setelah terclone. Terus saya kembali di GitLab, apakah aplikasi Git itu sudah terkoneksi ke project yang telah terdapat pada aplikasi Visual Studio Code. Berarti sebelumnya di sini di pemasangan di aplikasi Git, di sini saya membuat latihan 1.html untuk membuktikan bahwa sudah terkoneksi. Di tampilan dashboard ini terdapat last commit, yaitu latihan 1.html yang mana sebelumnya saya buat di aplikasi Visual Studio Code. Pada pertemuan ketiga, yaitu client-side programming 1, sintak dasar HTML, formatting, dan table. HTML adalah sebuah suatu markup language pemrograman yang merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML sendiri adalah bahasa yang markup standar yang digunakan untuk membuat halaman website dan aplikasi web. Kemudian sejarah dari HTML ini dimulai oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss, yang versi pertamanya dirilis pada tahun 1991 dengan 18 tag. Kemudian menggunakan bahasa markup ini bisa menggunakan struktur kode sederhana atau tag dan atribut untuk markup dan halaman website. Penjelasan berikutnya akan saya jelaskan di halaman berikutnya. Pemahaman HTML. HTML adalah sebuah markup language pemrograman yang merupakan singkatan dari markup language. Kemudian tag dari HTML sendiri dapat membuatkan sebuah paragraf sehingga user dapat membuat sebuah paragraf dan menempatkan enclosed text di antara tag pembuka seperti P dan tag penutup /P. Kemudian struktur code lainnya adalah yaitu HTML body. H1 yaitu yang dimaksudkan itu adalah heading pertama, kemudian P new paragraph, kemudian body, dan tutup kawal untuk HTML. Berikutnya, kelebihan dari HTML yaitu digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Kemudian dijalankan secara alami di setiap web browser, kemudian mudah dipelajari, open source dan sepenuhnya gratis, rapi dan konsisten, menjadi standar resmi web dikelola oleh Literacy, serta integrasi mudah dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js atau JavaScript. Kemudian, kekurangan dari HTML sendiri yaitu umumnya digunakan untuk halaman web statis. Untuk fitur dinamis, Anda bisa menggunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. Tidak bisa menjalankan logic. Alhasil, semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama, seperti header dan footer. Fitur baru tidak bisa digunakan dengan cepat di sebagian browser. Kemudian, perilaku browser terkadang sulit diprediksi, misalnya browser lama tidak selalu bisa merender tag yang lebih baru. Jadi, terkadang di beberapa browser ada beberapa fungsi atau tag di HTML yang tidak terbaca pada browser tersebut. Kemudian, memformat paragraf dengan HTML. Sebelum membuat file HTML, pastikan device memiliki tampilan editor seperti Notepad atau lainnya. Di sini saya menggunakan Sublime. Kemudian, tulislah script HTML. Setelah itu, seperti di bawah ini merupakan tampilan dari script HTML untuk membuat paragraf. Setelah itu, simpan pada web server lokal. Tampilan tempat menyimpan web server lokal, saya menyimpannya di SAM, kemudian di ht.docs, kemudian akan tersimpan secara otomatis di sana. Setelah itu, jalankan dengan browser. Setelah berhasil dijalankan, simpan HTML pada project yang terdapat pada GitLab. Seperti ini, peraga HTML saat dijalankan di browser. Di sini ada terlihat di browser, ini adalah homepage pertama saya, di mana sebelumnya saya membuat shortcut tersebut di Sublime, yang mana berarti project dari HTML yang saya buat di Sublime itu berhasil. Kemudian program telah berjalan dengan baik, selanjutnya disimpan pada GitLab. Kemudian penjelasan dari script HTML tadi itu tag dasar atau doc type berfungsi sebagai menentukan tipe dokumen. Kemudian tag dasar HTML berfungsi sebagai penanda awal dan akhir dari sebuah program HTML. Kemudian tag dasar head/head berfungsi sebagai bagian kepala atau header pada dokumen HTML. Tag dasar title/title berfungsi sebagai membuat judul dari sebuah halaman. Kemudian tag dasar body berfungsi sebagai membuat tubuh dari sebuah halaman. Kemudian tag dasar P berfungsi sebagai untuk membuat paragraf baru. Kemudian tag dasar I yaitu untuk menampilkan tulisan miring atau italic. Berikut
berikutnya, yaitu pencetakan font huruf dengan HTML. Sama seperti dengan langkah sebelumnya, langsung saja kita menulis script pada aplikasi Sublime. Di sini ada beberapa penggunaan elemen-elemen tag HTML. Kemudian penjelasan dari penggunaan tag HTML tersebut, yaitu tag dasar doctype berfungsi sebagai penentuan tag tipe dari dokumen. Tag dasar HTML, head, title, dan title berfungsi dan title sendiri berfungsi sebagai membuat judul dari sebuah halaman. Kemudian terdapat I itu untuk menampilkan tulisan bercetak miring atau italic. Dan kemudian B adalah bold, menuliskan tampilan bercetak tebal. Kemudian U untuk menampilkan tulisan bercetakan garis bawah. Kemudian hasil runout script HTML pada browser. Di hasil runout ini dapat kita lihat terdapat tulisan bercetak tebal, miring, dan garis bawah. Kemudian pada penugasan selanjutnya yaitu teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Tulis script HTML pada Sublime. Kemudian di sini terdapat beberapa tag elemen baru dari HTML. Yang pertama yaitu tag dasar sub sendiri itu untuk menandai bagian karakter agar dicetak tinggi atau rendah. Biasanya untuk rumus matematika atau kimia, seperti misalnya 2 pangkat 2. Maka untuk penulisannya 2 sub 2, yang mana nanti pada hasilnya tercetak 2 pangkat 2 atau 2 tulisan 2 nya di satu lagi di bagian atas. Baiklah, berikutnya tag ganti baris, yaitu menuliskan script HTML pada text editor. Kemudian di sini tagnya itu yaitu yang pertama itu tag dasar BR atau berfungsi untuk berpindah garis berikutnya atau bisa kita sebut dengan break. Kemudian di sini tag font di HTML, tuliskan script HTML pada editor Sublime. Di sini hasil runoutnya dapat terlihat di mana tulisan membuat homepage itu sendiri tertulis memiliki spasi atau membuat seperti paragraf baru atau break, dan inilah fungsi dari BRCS tersebut. Kemudian menyisipkan gambar dan ancor link di HTML. Link ancor sendiri yaitu atau bisa disebut dengan link jangkar, yaitu teks yang menunjukkan awalan dan akhiran sebuah hypertext link HTML atau add. Elemen digunakan untuk mendefinisikan sebuah hyperlink. Link dapat merujuk ke halaman yang dapat sedang terbuka ataupun ke halaman lain atau website lain. Kemudian, menginputkan gambar pada HTML memiliki kondisi yang khusus, yang mana file dari gambar harus sama dengan file HTML diletakkan. Kemudian, penulisan script dari HTML dapat dilihat di bawah di berikut ini. Kemudian penjelasannya sendiri yaitu tag dasar image source, yaitu untuk menampilkan file gambar. Yang dimaksud dari source itu adalah di mana user meletakkan gambar atau picture yang ingin dimasukkan dalam program HTML. Kemudian tag dasar add ref itu untuk penggunaan link, sehingga kata diklik menjadi a name acuan kata yang dituju, berfungsi untuk menuju ke kata yang dituju. Hasil runoutnya seperti berikut. Kemudian performatan tabel di HTML. Penulisan tag tabel pada HTML sebagai berikut. Kemudian tag dasar dari HTML untuk tabel sendiri ini adalah yaitu paragraf baru berfungsi untuk membuat paragraf. Dan di sini terdapat kolom, yaitu di mana caption itu untuk yang mana nanti di browser itu sendiri inputan kita terdapat HTML itu akan tertulis sebagai tabel contoh gitu. Kemudian pada pertemuan keempat yaitu client-side programming 2, frame dan form, itu pengertian dari form itu sendiri adalah berfungsi untuk mendefinisikan form interaktif. Elemen ini mempunyai atribut yaitu action dan method. Atribut action sendiri berisikan aksi terhadap form yang dikirim dari URI, dan atribut method berisikan metode form melakukan proses pengiriman dari GET dan POST. Proses support terhadap elemen form yaitu ada Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, Safari, dan Opera.
Kemudian sintaknya dapat kita lihat di bawah ini, yaitu form action, sama dengan action, kemudian method get out of post, kemudian isi form berupa elemen-elemen form dan deskripsi label form, kemudian ditutup lagi dengan slash form. Elemen form sendiri yaitu input, select, text area, label, button, dan lain-lain. Di FV sendiri yaitu mendefinisikan sebuah pembagian atau pengelompokan dalam sebuah dokumen HTML, yang mana elemen div ini sering digunakan sebagai wadah atau container untuk elemen HTML lainnya untuk menata elemen-elemen HTML. Div sendiri juga sering dikolaborasikan dengan CSS atau untuk melakukan tugas tertentu dengan JavaScript. Kemudian penulisan HTML pada text editor yang pertama. Seperti biasa untuk HTML, kemudian di sini terdapat teks dasar input untuk memasukkan suatu inputan atau tulisan atau berupa source code yang lain. Teks dasar atau label berguna untuk pengguna karena layar akan menampilkan teks pada label dan pengguna fokus pada elemen masukan. Kemudian terdapat teks select, yaitu mendefinisikan daftar dropdown. Kemudian teks dasar option, yaitu mana menentukan opsi yang bisa dipilih sama dengan select. Kemudian teks dasar teks area mendefinisikan teks field multibaris atau area teks, di mana keseluruhan di bagian itu dapat hanya diisi dengan teks. Kemudian teks datar button untuk mendefinisikan tombol yang akan dapat diklik. Seperti hasil di sini terdapat simpan dan batal, itu merupakan fungsi dari button sendiri. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Mohon maaf dan kurangnya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.